Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Min us-samawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab membaca Al-Qur'an. Wa yanbaghi an yuhafidhu ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa baru'ah. Adab membaca Al-Quran selanjutnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah. Fa inna aktsara al-ulama'i ala annaha ayatun. Kebanyakan ulama atau banyak ulama yang berpendapat annaha ayatun, bahwasanya basmalah itu satu ayat dari Al-Quran, merupakan bagian satu ayat dari Al-Quran. Haitsu tuktabu fil mushafi wa qad kutibat fi awail as-suwari siwa baru'ah. Dan basmalah ini ditulis pada setiap awal surah kecuali surah Al-Baru'ah, kecuali surah Baru'ah, yaitu At-Taubah. Kemudian adab yang selanjutnya adalah فَإِذَا شَرُعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. Kemudian adab yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, dengan mentadabburi apa yang dibacanya. Kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab, maka kita bisa membuka terjemahannya. Akan lebih baik juga tafsirnya. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan tafsir, kitab-kitab tafsir yang berbahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Maka sebaiknya bagi orang yang membaca Al-Quran itu menghadirkan hatinya dengan penuh kekhusyuan, mentadabburinya, tentunya dengan tahu artinya. Bagaimana kalau tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahannya, tidak tahu tafsirannya, bisa tadabbur? Ya mustahil, ya. Wad-dalailu alaihi aktsaru min an tahsura wa asharu wa adharu min an tadhkur. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang khusyuk dalam membaca Al-Quran, tadabbur, memikir-mikir atau menghayati ayat yang dibaca, dalilnya cukup banyak, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadith. Wa bihi tansharihu as-sudur. Karena dengan ketika membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan memikir-mikirkan atau menghayati kandungan ayat tersebut, itu akan melapangkan dada kita, akan melapangkan dada kita. Wa tastaniru al-qulub, dan hati kita akan dipenuhi cahaya, akan terang, bisa menerangi hati. Itu kalau kita membacanya dengan mentadabburinya, dengan khusyuk. Jangankan dengan mentadabburinya, kita membaca saja dengan khusyuk, dengan tenang, dengan penuh adab, tanpa tahu artinya, itu sudah mendatangkan
ketenangan dalam hati kita. Karena Allah sudah menurunkan rahmat dari setiap bacaan-bacaan ayat kita, bacaan Al-Quran kita. Dari setiap hurufnya Allah turunkan rahmat. Itu saja sudah mendatangkan ketenangan hati. Apalagi kalau kita membacanya dengan mentadabburinya, sehingga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, apakah mereka itu tidak menghayati Al-Quran? Apakah mereka tidak memikirkan tentang isi kandungan Al-Quran? Ini sindiran Allah kepada kita. Kita hanya membaca Al-Quran setiap hari. Ya memang itu sudah termasuk ibadah. Setiap hurufnya mengandung pahala. Ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mentadabburinya. Ya. Dalam surah Shad, Allah mengingatkan lagi. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, yang diberkahi. Banyak sekali keberkahan yang terkandung dalam Al-Quran. Liyadabbaru, untuk apa? Untuk apa Allah menurunkan Quran ini? Ya, salah satunya liyadabbaru, ya, supaya mereka mau memikirkannya, mereka mau mentadabburinya, mereka mau menghayatinya, ya, menghayati ayat-ayatnya. Karena dalam Al-Quran itu, Masya Allah, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Baik itu tentang ayat-ayat hukum, ya, baik itu dari kisah-kisah yang penuh hikmah. Ya. Ini kalau kita tidak merenunginya, maka kita tidak faham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firmannya. Ya, itu sebagian kecil dalil Al-Quran tentang mentadabbur Al-Quran. Dalam hadis apalagi, ya, wal ahaditsu fihi katsiratun, hadis-hadis tentang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ini sangat banyak, ya. Juga aqwalus salaf fihi masyhur, maqalah-maqalah atau ucapan-ucapan salaf tentang mentadabbur Al-Quran ini, atau kisah-kisah mereka mentadabbur Al-Quran ini masyhur, sudah terkenal atau populer. Warwaina an Abi Dzar, وروينا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح. Diriwayatkan dari Abu Dzar, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan qiyamul lail, melakukan sholat, di ayatin, dengan hanya membaca satu ayat. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian beliau melanjutkan hanya dengan satu ayat. Tapi satu ayat ini yuraddiduha, beliau ulang-ulangi hatta asbah, sampai subuh. Beliau qiyamul lail hanya dengan satu ayat, tapi sampai subuh, diulang-ulang sampai subuh. Apa yang beliau baca? Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, ya Allah. Ini beliau ulang-ulang.
إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك. Ya, surah Al-Maidah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai wa Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, An Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu annahu karrara hadhihi al-ayata hatta asbah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Dan ayat yang dibaca adalah Am hasiban ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Surah Al-Jathiyah. Apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira bahwa mereka akan diperlakukan Allah seperti Allah memperlakukan orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal soleh? Tentu jawabannya tidak. Ini beliau ulang-ulang. An Ubaid bin Hamzah qala, dalam riwayat yang lain dari Ubaid bin Hamzah, dakhaltu ala Asma'i radhiyallahu anha wa hiya taqra famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم فمن الله علينا ووقنا عذاب السموم. فمن الله علينا, Allah memberikan kepada kami anugerah, wa waqana adzab as-samum, dan menjauhkan kami dari azab as-samum, azab yang sangat panas, ya. Ini surat At-Tur. Fawaqaftu 'indaha. Ya. Ubaid melanjutkan ucapannya. Fawaqaftu 'indaha. Kemudian aku berhenti di dekat beliau, yaitu Asma. Faja'alat ta'iduha wa tad'u. Dan ternyata Asma ini, Sayyidah Asma ini mengulang-ulang ayat tersebut, wa tad'u, dan berdoa. Jadi setiap membaca satu ayat satu kali, Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, beliau berdoa. Ya. Dalam hadis ini tidak diriwayatkan, ya. Dan tidak diriwayatkan redaksi doanya seperti apa. Tapi mungkin, ya, kalau terkait ayat itu, yaitu Allah memberi kami anugerah dan menjauhkan kami dari azab neraka samum. Ya, mungkin saja beliau berdoa memohon anugerah Allah dan mohon dijauhkan dari azab samum. Kemudian Ubaid bin Hamzah melanjutkan ucapannya, fatula alayya dzalika. Saya menunggunya lama sekali. Ya, lama sekali. Saya menunggu di dekatnya itu lama. Fadhhabtu ila suq. Kemudian aku, karena lama, saya tinggal. Saya pergi ke pasar. Faqadaitu hajati. Kemudian saya memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Ya, belanja di pasar apa yang saya butuhkan. Thumma raja'tu wa hiya ta'iduha wa tad'u. Kemudian saya kembali kepada Sayyidah Asma, dan ternyata beliau masih dalam posisi yang sama, masih dengan bacaan yang sama. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Beliau masih mengulang-ulang ayat tersebut dan berdoa. Ya. Masya Allah. Walaupun hanya satu ayat, tapi ditadabburi, direnungi. Ya. Ketika bertemu dengan ayat rahmat, maka mereka memohon rahmat
ketika bertemu dengan ayat azab, mereka mohon perlindungan kepada Allah dari azab. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وردد ابن مسعود رضي الله عنه رب زدني علما. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga raddada, mengulang-ulang bacaan satu ayat, beliau ulang-ulang ya. Ayat yang beliau ulang-ulang adalah Rabbi zidni ilma, surah Toha. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku, tambahkanlah untukku ilmu. Beliau ulang-ulang ayat ini. Kemudian waraddada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga tidak kalah. Beliau juga mengulang-ulang satu ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian terhadap hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Surah Al-Baqarah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bila ulang-ulangi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bila ulang-ulangi supaya tertanam dalam hati, masya Allah, tertanam dalam hati akan takwa kepada Allah, takut di mana Allah meminta pertanggungjawabannya. Ya, masya Allah, mereka merenungi satu ayat dengan cara mengulang-ulangnya, dan ini tentu lebih baik daripada membaca beberapa ayat atau banyak ayat tapi tidak pernah direnungi. Tapi tetap mendapatkan pahala ya. Tapi tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya, tanpa merenunginya, tetap mendapatkan pahala. Tapi tidak ada nilai plus. Bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak paham, tidak tahu kandungan Al-Quran, tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Waraddada aydan, Sa'id bin Jubair selain mengulang-ulang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, beliau juga mengulang-ulang fasawfa ya'damun idzin aghladu fi a'naqihim. Fasawfa ya'lamun, mereka kelak akan mengetahui ya, mereka kelak akan sadar. Idzin aghladu fi a'naqihim, ketika belenggu diikatkan di leher-leher mereka. Masya Allah, beliau ulang-ulangi. Fasawfa ya'lamuna idzin aghladu fi a'naqihim. Mereka kelak akan mengetahui, mereka kelak akan sadar. Siapa mereka itu? Adalah alladzina kadzabu, ketika leher-leher mereka sudah dibelenggu ya. Na'udzubillah min dzalik. وردد أيضا ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Wahai manusia, apa yang mendorongmu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia? Seakan-akan beliau itu mengulang ini, seakan-akan menegur dirinya sendiri. Ya ayyuhan insan ma gharruka bi rabbikal karim. Wahai siapa? Wahai Sa'id bin Jubair ya, seakan-akan dia berkata kepada diri, wahai Sa'id bin Jubair, apa yang mendorongmu untuk
durhaka, bermaksiat kepada Allah, kepada Rabbmu. Surah Al-Infitar juz 30. Wa kana ad-duhaku idza talaqaw lahu ta'ala lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Di riwayat yang lain, ad-duhak ketika membaca firman Allah, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Ini surat Az-Zumar, yuraddiduha ila sahur. Beliau mengulang-ulang ayat ini sampai sahur, sampai tiba waktu sahur. Masya Allah. Inilah adab salaf kita ketika mereka membaca Al-Quran. Mereka tidak hanya membacanya dengan lisan mereka, tapi mereka penuh khusyuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi, memikirkan, menghayati firman-firman Allah ayat demi ayat. Mereka tidak berpindah ke ayat yang lain. Sebelum satu ayat yang mereka renungi ini, yang mereka tadabburi ini dapat mereka amalkan, mereka tidak akan pindah ke lain ayat sebelum ayat-ayat ini mendarah daging. Insya Allah, mendarah daging, menyatu dalam fisik mereka, menyatu dalam doktrin mereka, dalam alam bawah sadar mereka. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, tentunya bertahap. Ya, mungkin saat ini kita baru bisa qiraah membacanya. Ya. Tapi jangan puas dengan kita bisa membacanya, bisa menghatamkannya setiap pekan atau setiap bulan. Jangan merasa puas dulu. Ya. Berinteraksi dengan Al-Quran itu seumur hidup, kontraknya seumur hidup. Kalau kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya atau setiap bulannya, maka kita tingkatkan lagi. Ya, kita tingkatkan lagi, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena efeknya lebih luar biasa. Ya, efeknya lebih dahsyat. Di sini Syekh Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, Syekh Ibrahim Al-Khawwas berkata, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Ya, ini sering kita dengar ya dalam syair-syair. Ya, obat hati itu ada 5 perkara. Qira'atul Qur'ani bitadabburi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, dengan memahaminya, dengan memikirkan kandungannya. Ini obat hati yang pertama. Wa khada'ul batuni, yang kedua adalah mengosongkan perut. Ya. Tidak selalu kenyang, lebih sering lapar. Ya. Orang yang sering kenyang dan tidak pernah merasakan perihnya lapar, itu hatinya akan keras. Tetapi orang yang sering mengosongkan perutnya, merasakan perihnya lapar, itu hatinya akan merasakan ketenangan. Ya, sebagaimana yang kita rasakan ketika Ramadan, ketika kita menjalankan puasa. Hati kita akan terasa lebih lapang, hati kita akan terasa lebih ikhlas, hati kita akan terasa lebih nyaman, ya, dengan mengosongkan perut. Wa qiyamul laili, dan sholat malam. Ya, bagi yang
sering galau, ya, bagi yang hatinya terasa sedih, galau, risau, gundah, maka resep yang ketiganya adalah qiyamul lail, sholat malam. Wat-tadarru'u 'inda sahur, ya, beribadah, bermunajat kepada Allah pada waktu sahur di sepertiga malam. Ini obat yang manjur. Wa mujalasatus salihina, dan seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena berkumpul dengan orang yang soleh itu manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa. 5 resep dari Asy-Syaikh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi, membaca Al-Quran dengan menghayatinya, dengan merenungi kandungannya. Kemudian yang kedua, makhla'ul batni, dengan perut yang kosong, sering-seringlah berpuasa. Kemudian qiyamul laili, sering-seringlah dengan salat malam. Wa tadarru'u 'inda sahur, sering-seringlah bermunajat kepada Allah pada waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, dan sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa menasihati kita, orang-orang yang bisa memotivasi kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup ini dulu yang kami sampaikan tentang adab membaca Al-Quran, yaitu dengan khusyuk dan mentadabburinya, ya. Semoga kita bisa mengamalkan, kita bisa meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan meridhai apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Astaghfirukum ala kulli khata' wa nisyan wa a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.